kadang tuh ya, kita tuh terlalu sibuk untuk nyari waktu yang tepat. Nunggu sampai semua hal tuh rasanya tuh kayak ideal untuk bisa melakukannya. Padahal ya kalau ditunggu terus, sebenarnya waktu ideal tuh nggak akan pernah ada. Hai semuanya, welcome back to my channel. Aku rasa udah lama banget aku gak ngobrol-ngobrol sama kalian. Life has been busy for me for the past few months. Dan aku banyak banget melakukan hal-hal yang udah lama pengen aku lakukan dan akhirnya bisa aku lakuin di beberapa bulan kebelakang yang bikin aku tuh jadi agak sedikit susah untuk punya waktu nyempetin bikin video untuk ngobrol-ngobrol lagi. Tapi beberapa hari belakang tuh aku sempat kepikiran sesuatu. Dari semua hal yang aku lakukan itu, aku tuh agak bersyukur karena dari banyaknya list-list hal-hal yang pengen aku lakuin selama ini, I actually manage untuk bener-bener ngelakuin hal-hal itu. Sedikit demi sedikit, dan akhirnya beberapa hal yang pengen aku lakuin terjadi. Contohnya misalnya, aku akhirnya solo trip ke Jogja dan Solo. Finally quitting my job, karena aku pengen fokus untuk bisa kuliah. Ngelarin tesis aku, karena tahun depan aku harus udah sidang. Dan bisa lebih punya waktu yang banyak untuk nge-branding diri aku di sosial media, especially Instagram. Karena kalau misalnya kalian lihat Instagram aku tuh lagi aktif-aktifnya untuk bikin konten storytelling video kayak gini. And to be honest, ini adalah konten-konten yang bener-bener aku suka banget untuk lakuin. Rather than me posting myself, selfie, dan lain sebagainya. Aku tuh lebih pengen bisa posting atau ngebagiin hal-hal yang aku alamin dan aku ceritain ke kalian. And it's really interesting, karena ternyata aku dapat banyak apresiasi dari teman-teman semua yang bikin aku jadi lebih semangat. Terus aku mikir, dari hal-hal yang jadi list aku dan pengen aku lakuin itu, sebenarnya baru beberapa yang udah aku checklist. Ada banyak banget list hal-hal yang pengen aku lakuin tapi belum sempet aku lakuin sekarang karena nggak pernah aku mulai. Jadi di video ini mungkin aku pengen lebih sedikit ngobrol sama kalian dan mungkin bisa diskusi sama kalian juga di kolom komentar soal kenapa kita nggak mulai. Aku rasa kita semua tuh punya mimpi yang besar. Tujuan atau goals yang kelihatannya tuh jelas banget di depan mata kita. Karena kita tuh selalu manifesting, selalu bilang, pokoknya suatu saat gue harus jadi A, gue harus jadi B, gue harus jadi C, gue harus bisa ngelakuin A, B, C. Tapi pernah gak sih kalian mikir, kenapa hal itu cuma ada di kepala kita dan sampai sekarang masih jadi mimpi? Semakin kesini aku ngerasa, kadang tuh ya, kita tuh terlalu sibuk untuk nyari waktu yang tepat. Nunggu sampai semua hal tuh rasanya tuh kayak ideal untuk bisa melakukannya. Padahal ya kalau ditunggu terus, sebenarnya waktu ideal tuh gak akan pernah ada. Aku dulu tuh pernah punya mimpi A, terus aku ngerasa kalau untuk ngelakuin hal itu aku tuh harus punya proses yang matang, persiapan yang oke, fase start yang sesuai dengan apa yang aku harapin, kepercayaan diri yang matang, pengetahuan yang cukup, atau sesimpel lingkungan yang ngedukung. Jadi tuh kerasa kayak distraksi tuh datang banyak banget dan gak pernah berhenti. Apalagi distraksi-distraksi itu adalah hal-hal yang sebenarnya kita selalu hadapin setiap harinya. Kayak media sosial, ajakan untuk nongkrong, sesimpel pengen nonton drama Korea, atau sesederhana pemikiran nanti aja karena kita tuh ngerasa, aduh masih bisa nanti deh, aduh gak usah sekarang deh. Terlebih lagi kita tuh sering banget kejebak sama pemikiran kalau kita tuh belum siap. Aduh gue tuh masih di sini-sini aja, kayak gue belum siap deh untuk melakukan hal itu. Rasanya tuh kayak ada standar yang gak kelihatan yang harus kita penuhi dan mesti banget dicapai sebelum kita melakukan certain things. Padahal mimpi itu atau hal yang pengen kita lakuin tuh sebenarnya bisa kok dicicil. Cuma kitanya aja, kita terlalu ingin sempurna. Padahal gak ada proses yang benar-benar sempurna. Karena menurut aku rasa siap itu malah lebih sering muncul kalau misalnya kita nyoba. Kalau misalnya kita mencoba ngelakuin hal-hal kecil yang jadi step-step anak tangga kecil pertama yang bisa bikin kita dari sini menuju ke sini. Kesiapan itu tuh biasanya muncul di pertengahan jalan, bukan di awal. Karena aku selalu punya pemikiran bahwa semua hal besar tuh punya langkah pertama, sekecil apapun langkah itu. Dan starting atau memulai itu bukan soal kita punya rencana yang sempurna, tapi itu soal keberanian untuk mau ngelakuin itu even before we are ready. Dan itu yang aku lakuin. Aku tuh pengen banget bisa cerita sama orang lewat visual storytelling, konten-konten video kayak gini. Dan dulu sering kok aku ngerasa insecure karena beberapa teman aku tuh banyak yang lebih ngerti, lebih jago, teknisnya lebih oke, kameranya lebih bagus, pengalamannya lebih banyak, mereka lebih pede. Tapi ya udah, I tried to just start it. Coba aja lakuin, mulai dari hal yang sekecil apapun. Karena itu ternyata yang bikin
jadi kayak sekarang, dia punya banyak banget orang yang sayang dan mengapresiasi karya yang dia bikin. Dan itu gak tiba-tiba, semua itu tuh ada prosesnya. Dan salah satu prosesnya adalah mulai dan berhenti mikir untuk nanti aja deh, besok kali ya, mungkin aku harus belajar ini dulu, mungkin waktunya gak tepat deh. Aku mencoba sekuat mungkin untuk bisa encourage diri aku sendiri bahwa kamu bisa ngelakuinnya. Jadi intinya buat apa nunggu? Untuk apa buang-buang kesempatan dan buang-buang waktu yang kamu punya? Kalau kamu punya wishlist, pengen jalan-jalan, pengen belajar bahasa baru, kamu pengen cari temen baru, kamu pengen punya hobi yang baru, pengen coba kuliah lagi misalnya, pengen kerja A, B, C, just do it. Hal sesimpel apapun itu, lakuin aja. Karena itu yang aku coba, dan ternyata dengan mencoba hal-hal kecil itu bikin aku tuh jadi punya penemuan yang baru soal diri aku sendiri, dan ternyata aku bisa kok ngelakuinnya. Dan intinya, mimpi itu emang penting, tapi yang lebih penting adalah kita punya keberanian untuk ngejar mimpi itu. Jadi tunggu apa lagi?